Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rositasari dari kelas Sistem Informasi 19A. Di sini saya akan memvideokan praktikum atau proyek akhir dari mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan mengambil studi kasus, yaitu Sekolah SMKN 1 Ngasem ingin membuat jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua gedung. Pada gedung 1 terdapat lab 1 multimedia dan lab 2 multimedia, sedangkan pada gedung 2 terdapat tempat tata usaha. Selain menggunakan PC yang ada di lab, siswa juga ada yang menggunakan perangkat pribadi berupa laptop atau HP untuk proses produksi atau pembelajarannya. Kemudian untuk tata usaha terdapat satu PC komputer, dan selain menggunakan komputer, aktivitas di tata usaha juga menggunakan perangkat pribadi seperti laptop dan HP. Dan untuk lab hanya ada satu printer yang dapat digunakan oleh dua lab. Kemudian saya di sini sudah membuat skema jaringan yang ada di SMKN Negeri 1 Ngasem tersebut. Di sini saya menggunakan dua router, yaitu router 1 ini yang ada di gedung 1. Kemudian ada gedung 2 yang menggunakan router 2. Kemudian pada gedung 1, karena ada dua lab, yaitu lab 1 dan juga lab 2, saya di sini menggunakan dua switch untuk menghubungkan kedua lab tersebut. Di sini setiap lab di sini saya menggunakan dua PC sebagai perwakilan untuk PC-PC dalam lab. Kemudian dalam lab 1 ini terdapat satu server, yaitu server DHCP. Karena dalam studi kasus yang diminta adalah satu printer untuk dua lab, maka di lab 1 ini saya tambahkan printer untuk sharing printer. Dan karena port yang ada pada switch ini hanya 4, sebelumnya saya sudah menambahkan port di sini. Untuk tata cara penambahan port, kita matikan dulu terlebih dahulu daya yang ada di sini, kemudian kita tambahkan port PT switch NM1CFE ini ke port yang kosong. Jadi port di sini sudah 5 dan bisa dihubungkan dengan printer. Kemudian karena untuk kepentingan produksi dan juga pembelajaran, para siswa juga menggunakan perangkat pribadi seperti laptop dan juga handphone. Di sini saya memasangkan akses point pada gedung 1. Ini akses point. Akses point gedung 1. Kemudian untuk gedung 2 sendiri, karena aktivitas di TU juga banyak menggunakan selain komputer atau perangkat pribadi, di sini saya juga memasangkan akses point di gedung 2.
Nah, di sini saya memakai pada gedung 1 ini saya memakai /26 untuk subnettingnya. Karena apa? Karena bloknya ada 3, yaitu ke access point, ke lab 1 dan ke lab 2. Dan /26 ini memiliki blok network sejumlah 4. Kemudian pada gedung 2 saya memakai /25 karena di sini bloknya hanya 2, yaitu pada switch 2 ini dan juga AP gedung 2. Dan sebelumnya saya juga sudah menambahkan beberapa node yang akan memudahkan saya untuk mengisikan IP atau network jaringan nantinya. Jika sudah, mari kita isikan IP-IP pada perangkat-perangkat. Pertama, pada router gedung 1 dan gedung 2 di sini sudah terhubung dengan IP 21.21.21.6 dengan networknya yaitu 21.21.21.0. Jangan lupa nyalakan, kemudian kita ke fast Ethernet 0. Kita nyalakan yang berada di sini, kemudian IP-nya kita masukkan yaitu 192.168.1.6. Karena /26 kita menggunakan 192. Kemudian pada fast Ethernet 10 kita anukan dulu yang ada di sebelah sini, kita masukkan IP-nya. Oh ya, saya menggunakan satu ini karena satu ini adalah nomor NIM saya, yaitu 01. Kita hubungkan semuanya. Jika sudah, kita close, kemudian kita setting server DHCP-nya. Karena network yang menghubungkan antara router gedung 1 adalah dan juga server adalah 192.168.1.0, maka pada server DHCP 1 saya akan memberikan IP 1 agar mudah dalam saya akan menambahkan 2 saja agar mudah dalam settingan kita nantinya. Karena /nya /26 maka 192. Default gateway-nya 192.168.1.6. Kemudian service-nya kita atur, kita on-kan dengan default gateway-nya sama seperti tadi 192.168.1.6. Kemudian untuk start IP address-nya karena 2 tadi sudah terpakai, maka kita pakai 3 dengan subnet mask yaitu 192. Dengan maximum number of users kita buat
30 saja. Kita save. Kita setting yang di lab 2. Tata caranya sama. Di sini subnet mask karena rentang pada 126 ini adalah 64 sampai 127, maka start IP address yang kita buat start mulai 64. Kemudian dengan subnet mask 192 dan maksimum of usersnya kita samakan menjadi 30 saja. Jika sudah, kita save. Kita close. Kemudian kita setting pada gedung. Di sini saya akan memakai SSID Wi-Fi Lab. Di sini saya akan menghubungkan antara laptop dengan HP gedung 1, yaitu kita masukkan nama SSID-nya, kemudian kita masukkan password yang telah kita setting pada HP gedung 1, yaitu Wi-Fi Lab 12. Jika sudah, kita close. Kita tunggu apakah menyambung. Sambil kita tunggu, kita setting smartphone juga.
Nah, di sini laptop dan juga smartphone sudah terhubung dengan AP pada gedung 1. Jika sudah, kita setting pada gedung 2. Pada serial 2, karena menghubungkan antara gedung 1 dan gedung 2, di sini saya sudah mengisikan 21.21.21.7 yang sudah saya tentukan di sini, dan /24 jangan lupa on kan. Kemudian pada fast ethernet 0.0/0, di sini saya sudah men-setting yaitu 192.170.1.3 di sini. Kemudian, dan untuk fast ethernet 1 yang ada di maksud saya yang menghubungkan antara AP itu dengan IP 192.170.1.129. Kemudian jika sudah, kita close. Nah, di sini saya juga akan memberikan IP address secara statik karena di sini tidak ada server DHCP-nya. Sebagai keberagaman juga, saya akan di sini menggunakan statik. Di sini untuk men-setting AP atau access point juga caranya sama dengan yang ada di gedung 1 tadi. Kita sambungkan antara laptop dan juga HP. Kita tambahkan di sini smartphone. Kemudian kita setting juga
Nah, di sini juga sudah tersambung. Selanjutnya kita coba DHCP atau kita coba memberikan IP pada PC-PC-nya melalui DHCP. Kemudian jika sudah, sebelum kita cek apakah mereka sudah terhubung, kita masukkan dulu RIP-nya dalam masing-masing router. RIP-nya yaitu ini. Kita add, kemudian subnettingnya yaitu pada network 192.168.1.0. Kita tulis. Kita add. Jika sudah, maka kita coba dulu untuk mengeping antara PC 0 ini dan juga PC 1. Kita coba. Nah, sebelumnya kita lihat dulu PC 1 ini mempunyai IP berapa. IP-nya adalah 4. Kita close. Kita cek menggunakan ping. Di sini karena dia satu daerah atau satu network dengan atau satu switch, di sini pasti dia akan mudah terhubung. Akses. Kita coba PC 0 dengan PC 2. PC 2 memiliki IP yaitu 65. Nah, di sini awalnya timeout, tapi akhirnya berhasil, mungkin karena ini simulasi atau ARP-nya atau apa, masih belum siap, tapi akhirnya dia terhubung atau dia mereply ping dari PC 0 ini. Itu artinya
mereka sudah terhubung. Kita close. Lalu kita coba looping dengan laptop. Laptop memiliki IP 130. Kita coba PC0 terlebih dahulu. Nah, di sini dari HP atau dari laptop smartphone sudah terhubung dengan PC 0. Kemudian langsung saja kita coba menuju ke PC yang ada di TU. Nah, di sini pada lab 1 atau lebih tepatnya PC 0, dia sudah terhubung dengan PC yang ada di TU, seperti yang diharapkan pada studi kasus. Kemudian kita coba untuk yang lab 2. Kita langsung saja menguji ke gedung 2 atau gedung TU. Di sini pun pada PC di lab 2 juga sudah terhubung dengan yang ada di TU atau PC yang ada di TU, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh studi kasus, yaitu membuat jaringan yang dapat menghubungkan dua gedung. Artinya di sini sudah dapat dikatakan gedung 1 atau jaringan di gedung 1 sudah bisa terhubung dengan jaringan yang ada pada di gedung 2 atau di gedung TU. Dengan ini sekian praktikum dari saya atau proyek dari saya, proyek terakhir. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.